Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingin mencatat, trading itu bukan hanya sekedar menganalisa yang harus akurat, tetapi ada dua faktor yang sangat menentu untuk kelangsungan teman-teman trading. Yang pertama adalah money management, dan yang kedua adalah psikologis. Hidup itu ibarat uang. Awal terlihat bernilai, di akhir akan seperti bingkai. Saat ini, langkah kita di era milenial, eranya anak muda. Investasi merupakan hal yang baru bagi kita semua. Saya hadir di sini, memberikan edukasi, berbagi cerita. Karena bagi saya, investasi merupakan seni dalam menganalisa, mengelola keuangan, mengatasi emosi, berbagi rezeki. Karena itu, saya di sini untuk Anda. Good evening, selamat malam. Hari ini tepat 2 tahun 3 bulan saya trading di broker FPS. Senang rasanya sudah berlangsung 2 tahun tanpa terasa, dan sampai hari ini juga masih melakukan open posisi di broker FPS dan masih belum ada kendala yang berarti. Oh my god! Wow! Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akun FBS yang saya pakai dari tahun 2019 sampai sekarang. Sebelum itu, saya memiliki 3 broker yang masih saya gunakan sampai sekarang. Yang pertama ada broker lokal, kantornya ada di Bali. Itu kurang lebih sekitar 2 tahun juga masih running. Yang kedua adalah FBS, selama 2 tahun 3 bulan juga sama. Dan yang terakhir adalah broker Exnas. Jadi saya memiliki 3 broker yang saya pakai sampai sekarang untuk trading. Bicara broker FBS, jadi teman-teman bisa lihat penjelasan di sebelah ya. Jadi di penjelasan ini dijelaskan FBS berdiri tahun 2009 dengan beberapa lembaga-lembaga yang menaunginya. Nah, jadi benar FBS itu legal apa tidak? Ya legal kalau dari negaranya dia kan. Hanya saja di Indonesia khususnya itu belum ada kantor resminya. Jadi itu banyak yang bilang FBS itu ilegal, websitenya juga. Buktinya saya sampai sekarang juga masih memakai FBS. Oke. Untuk deposit awal itu saya di tanggal 5 September ya kalau nggak salah. Tanggal 5 September itu sebesar $34 alias 500.000, karena di awal memang hanya coba-coba saja kan, karena depositnya dikit, jadi coba aja trading di FBS, belajar sistemnya seperti apa, lotnya, leverage-nya, komisinya, apakah di sana kena komisi, apakah kena biaya inap. Jadi sembari kita belajar di akun real dengan deposit 500.000 awal itu. Dan syukurnya hanya 1 kali deposit yang saya lakukan sampai sekarang. Kok bisa, Pak? Kenapa bisa? Karena 2 tahun sebelumnya, sebelum saya deposit sebesar $34 ini,
saya pernah menjadi broker di salah satu perusahaan pialang yang legal di Bali juga. Jadi selama 2 tahun itu juga saya kan mengalami proses bagaimana mencari nasabah, sistemnya seperti apa, dan itu pun bertahap. Dan di sana juga saya pernah mengalami kerugian yang cukup besar. Karena pada saat itu kan banyak orang bilang ya newbie lah, seperti orang baru, orang yang saya nggak tahu apa-apa, berkecimpung di dunia trading, dimana benar-benar dunia yang benar-benar keras. Kapanpun uang kalian bisa habis ya, dimana kita memiliki angan-angan yang tinggi untuk mendapatkan profit, tapi ujung-ujungnya malahan pilot kan gitu. Tapi syukurnya 1 kali aja saya deposit di ABS ini, sampai sekarang belum pernah deposit lagi. Di tampilan sebelah sini saya sudah memberikan proses dalam 2 tahun terakhir, dimana kurang lebih saya melakukan hampir 45 penarikan atau 45 WD, dimana teman-teman bisa lihat beberapa nominal maupun bulan dan tanggal saya melakukan penarikan. Tidak bisa saya jelaskan satu-satu, jadi teman-teman bisa lihat aja langsung di slide ini. Jadi lumayan banyak juga, selama hampir 2 tahun itu 45 kali WD. Dan memang ada beberapa kali penarikan atau WD yang mengalami gangguan dari pusat. Jadi umpamanya saya sekarang mau WD itu atau penarikan, biasanya kan nanti malam dia cair, maksudnya di bawah jam 11 hari itu juga akan cair, tapi sore ataupun malam. Kalau di atas jam 12 itu kemungkinan besok paginya, tapi tidak pernah lebih 2 hari. Nah, terkadang saya pernah mengalami gangguan di mana itu 1 hari belum keluar. Setelah itu saya tanyakan kepada adminnya, memang ada gangguan dari pusat, tetapi tetap juga selang beberapa jamnya pasti cair. Jadi selama penarikan ini tidak ada kendala dalam artian yang nggak bisa ditarik, nggak ada, semua running well. Jadi teman-teman bisa lihat penarikan yang saya lakukan selama 2 tahun. Jadi sekian penjelasan saya tentang akun ABS. Memang tidak terlalu banyak yang bisa saya jelaskan dan tidak terlalu besar-besar juga keuntungan yang bisa saya dapat, karena kan dari modal yang kecil, yaitu hanya sebesar $34, bisa sampai 2 tahun lebih, bahkan keuntungannya juga sudah lumayan. Dan yang saya hidekan keuntungannya karena mungkin nominal atau saldo yang saya punya sekarang dari keuntungan yang besar, makanya saya hide dengan keuntungannya. Jadi semoga teman-teman di luar sana yang memakai broker ABS sama juga seperti saya, WD-nya lancar, penarikannya juga tidak terjadi masalah, dan tetap berhati-hati karena pasti saja ada oknum yang mengatasnamakan suatu platform, bukan hanya ABS, mungkin itu Exness, mungkin itu Octaforex dan lain sebagainya. Karena ini kan kita pakai website kan, karena kita nggak tahu kantornya, jadi sangat bisa untuk menyalahgunakan IP address-nya. Jadi kita login padahal dia itu sama sekali tidak ada marketing agent-nya dari salah satu broker. Dia hanya mengatasnamakan platform itu saja atau broker itu saja. Jadi tetap berhati-hati. Semoga trading teman-teman semua lancar. Jika memang ada kendala di ABS, bisa sharing ke kita. Jadi bisa saya juga menginfokan, atau saya juga tanyakan ke teman saya juga bisa. Jadi apa sih kendalanya biasanya yang terjadi di broker luar khususnya. Itu aja video kita kali ini. Ke depan kita akan jelasin tentang apa sih perbedaan akun mikro, sen, dan standar, dan berapa minimal kita untuk deposit. Itu aja. Makasih dan sampai jumpa.